Halo teman-teman, kembali lagi bersama Tisa. So teman-teman, di video kali ini Tisa akan menjawab dan memberikan tips untuk teman-teman tentunya. Di video kali ini Tisa sendiri karena sekarang jam 12 siang dan Vesco masih di tempat kerja. So Tisa akan buat video ini sendiri dan memberikan tips untuk teman-teman. So kemarin Tisa dapat satu komentar dari salah satu subscribernya Tisa, dari Kak Ira, kalau tidak salah namanya Maria Wibowo, Ira Wibowo, artis Maria Wibowo. Kalau tidak salah pertanyaannya Kak Ira Tisa taruh di sini. Oke. So Kak Ira tanya Tisa itu kuliah jurusan apa dan tips untuk belajar bahasa Inggris. Oke. So Tisa akan kasih teman-teman tips yang easy peasy lemon squeezy, gampang, cepat, bisa berbicara bahasa Inggris. Oke, teman-teman. So pertama Tisa akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tisa Fianti Labinte. Asal saya dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, kota Kupang. Saya adalah anak pertama dari 6 orang bersaudara. So, saya punya 1 orang adik kandung perempuan dan 1 orang sepupu yang sudah kami anggap seperti adik kami sendiri. So, saya punya 2 orang adik perempuan dan 3 orang adik laki-laki. So, kami 6 orang, oke? So, saya kuliah atau tamatan terakhir saya itu apa sih? So, apakah saya kuliah bahasa Inggris atau bagaimana? Tisa akan menjawab di sini teman-teman kalau Tisa adalah seorang bidan. So saya adalah seorang bidan ya teman-teman. Saya adalah lulusan kebidanan, diwisudahkan tahun 2020. Sudah lulus ujian kompetensi dan saya adalah seorang bidan. Lulusan kebidanan. Dan sekarang kita akan move to the tips. Oke. So tips yang pertama, Tisa di sini tipsnya adalah 3M. 3M, easy peasy lemon squeezy. 3M. Yang pertama adalah mendengarkan. Mendengarkan ini mendengarkan apa sih? Kan apa ya? Mendengarkan musik, mendengarkan gosipan-gosipan tetangga. Mendengarkan apa? Mendengarkan bisikan-bisikan. So, mendengarkan musik teman-teman. Tentu saja musik ini semua orang pasti suka ya teman-teman. Dan saat tips yang mau Tisa mau kasih di sini adalah teman-teman cari lagu-lagu berbahasa Inggris dan teman-teman cari artinya. Biasanya itu lagu-lagu berbahasa Inggris itu ada terjemahan liriknya kalau di Google. Kalau teman-teman dengarkan dari YouTube, nonton dari YouTube, teman-teman bisa aktifkan subtitle di YouTube, teman-teman bisa tahu oh ini artinya ini. Karena itu sangat mudah ya teman-teman. Lagu itu semua orang suka seperti yang Tisa sudah bilang tadi. Dan kenapa kita harus tahu artinya saat kita mendengar lagu bahasa Inggris? Karena tidak lucu kalau teman-teman dengar lagu bahasa Inggris itu lagu yang gembira, happy, senang, tapi teman-teman kayak dengar lagu bahasa Inggris, contohnya lagu yang lazy song ya, Bruno Mars lazy song. Terus teman-teman itu lagu kan semangat, kayak lagu kayak I don't care, dia sangat peduli dengan hari seperti itu. Terus teman-teman kayak sedih, kayak rasa teman-teman kalau patah hati, itu kan ekspresi sama dengan lagu yang dengarkan tidak sesuai ya. Jadi jangan sampai teman-teman dengar lagu bahasa Inggris hanya dengan mendengarkan tapi tidak tahu artinya ya, itu kacau. Oke, mendengarkan sudah. Yang kedua adalah menonton. Sih, itu kan menonton. Semua teman-teman pasti suka kan menonton drama Korea, nonton film box office. Teman-teman pasti suka. So setelah teman-teman nonton, teman-teman bisa cari film berbahasa Inggris dan yang ada subtitle bahasa Indonesianya, dan teman-teman tinggal aktifkan subtitlenya. Dan setelah aktifkan, teman-teman bisa mendengarkan juga dan melihat di waktu yang bersamaan. Jadi setelah teman-teman mengaktifkan, teman-teman tinggal lihat, oh ini dia bilang ini, oh ini adalah artinya, oke, simpan di otak. Oh ini adalah artinya, oke, simpan di otak. Seperti itu teman-teman. Tips yang ketiga adalah yang ketiga adalah menulis. Kenapa menulis? Karena menulis itu adalah sesuatu yang kalau saat teman-teman tulis pasti otak juga akan ikut bekerja, otak juga akan ikut mengingat apa yang teman-teman tulis. So itu sangat-sangat gampang. Apa yang bisa lakukan dulu adalah itu. Atau tips yang lainnya di luar dari 3M adalah
Tisa waktu itu kalau misalnya lihat kata-kata yang pakai bahasa Inggris, Tisa selalu kayak, oke, Tisa ingat ini kata-kata. Kalau misalnya Tisa tidak tahu artinya, simpan di otak, terus sampai rumah, atau kalau misalnya ada data di HP, Tisa cari apa sih artinya ini, kan kayak buka, oh ini artinya ini. Satu kata lagi masuk. Dengar lagu, mereka menyanyi. Kalau kita belum sering mendengar orang berbicara bahasa Inggris, pasti kan kayak kita bingung ya, apa sih yang mereka katakan. Tapi pasti ada salah satu bahasa, misalnya kayak good, or you're so beautiful, or I'm sad, I am sad. Pasti itu kan telinga kita bisa menangkap ya. So kita tinggal, apa sih I am sad? Apakah artinya? Teman-teman bisa tulis dan sampai di rumah teman-teman bisa praktekkan itu. Mudah bukan teman-teman? So belajar bahasa Inggris ini, kalau teman-teman ada rezeki lebih, teman-teman mungkin bisa ikut les bahasa Inggris. Kalau tidak ya teman-teman menggunakan 3M ini, itu adalah langkah yang sangat mudah. Dan yang penting adalah teman-teman harus, Tisa dia adalah waktu belajar bahasa Inggris tuh, Tisa punya adik perempuannya Tisa itu, dia orang yang fasih berbahasa Inggris ya. Dia orang yang pertama bisa bahasa Inggris karena dia waktu itu ikut les bahasa Inggris, les ini dan itu ya. So Tisa menerapkan semua yang Tisa sudah tahu itu. Tisa dan adiknya Tisa itu kalau ke toko ya teman-teman, kalau kita bicara tuh akan orang Kupang bilang akan makan puju dengan berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Karena kalau kita sudah tahu bahasa tapi kita tidak terapkan teman-teman, itu akan stuck di otaknya kita dan itu tidak akan keluar. So kalau bisa teman-teman kayak ada salah satu orang yang juga mau sama-sama maju dengan teman-teman untuk belajar berbicara bahasa Inggris. So kalau Tisa ke toko dengan adiknya Tisa itu, kita kayak 1-2 kata gitu, Tisa omong dengan berbahasa Inggris, dan membantunya lagi karena waktu itu Tisa ketemu Vesco, jadi tiap hari itu berkomunikasi. Waktu pertama kali Tisa ketemu dengan Vesco itu teman-teman, terbata-bata bahasa Inggrisnya Tisa teman-teman. Masih jatuh bangun aku mengejarmu. Sorry teman-teman, suara kiri. Masih jatuh bangun teman-teman bahasa Inggrisnya Tisa. Tapi karena tiap hari diasah, tiap hari bicara, tiap hari begini begitu, akhirnya bisa. So bahasa Inggris itu tidak susah ya teman-teman. Semua itu tidak ada yang susah kalau teman-teman mau memulai untuk belajar. Oke. So tips yang pertama tadi kita sudah bilang, mendengar, menonton, dan menulis. 3M. Mendengar, menonton, menulis. So teman-teman bisa tulis semua kosakata yang teman-teman sudah tahu. Teman-teman bisa baca tiap hari, satu hari 10 kata atau 5 kata saja, itu 5-10 kata itu sudah sangat bagus ya teman-teman. Karena satu hari kalau 5 kata teman-teman kalikan, kalau 1 tahun, kalau 6 bulan, setengah tahun itu sudah bisa berapa kata, dan teman-teman tinggal menyusun kata itu seperti itu. Kalau teman-teman sudah tahu dasarnya, itu pasti mudah ya teman-teman. So belajar bahasa Inggris itu tidak susah kayak aduh nih dia belajar bahasa Inggris bagaimana, dia omong apa begini dan begitu. Yang paling penting dari akar dari semua ini adalah terutama adalah percaya diri teman-teman. Teman-teman harus percaya diri. Jangan dengarkan kata orang kayak ya ampun so Inggris sekali, perempuan ini kayak so Inggris sekali. Apa ini terlalu so Inggris? Jangan terlalu so Inggris begitu. Hempaskan orang-orang yang tidak mau maju itu teman-teman, hempaskan dari hidup teman-teman, oke? Belajar bahasa Inggris itu bukan sesuatu yang memalukan kok. Belajar bahasa itu bukan sesuatu yang memalukan, oke? Malahan di sini tuh kalau belajar bahasa, kalau kita berbicara tuh mereka senang ya kalau ada orang yang belajar atau orang yang mau mulai. Tisa di sini saja orang di sini seperti keluarganya Vesco atau orang tuanya Vesco. Kalau Tisa sudah mulai berbicara, Tisa sekarang mencoba untuk belajar bahasanya mereka. Jadi kalau Tisa sudah berbicara 1-2 kata dengan bahasanya mereka, oh my god, teman-teman, mereka sangat senang sekali teman-teman. Mereka sangat mengapresiasi, mereka sangat senang karena kita mau loh belajar gitu. Jadi belajar itu penting. Jangan dengarkan orang-orang yang mengatakan hal-hal negatif seperti apa sih so Inggris, apa sih Inggris. Hempaskan orang-orang itu dari muka bumi ini. Oke teman-teman. So seperti itu adalah tips dari Tisa. Semoga tips kali ini teman-teman bisa membantu teman-teman yang mau belajar bahasa Inggris. Jangan lupa 3M, mendengar, menonton, dan menulis. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau stay sampai di video terakhir ini. Semoga video ini dapat membantu teman-teman yang punya niat untuk belajar bahasa Inggris. Dan jangan lupa untuk teman-teman untuk selalu dukung Tisa dan Vesco dengan cara
like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk bagikan video Tisa dan Vesco supaya semua teman-teman yang lain yang membutuhkan tips ini tentunya mereka juga bisa tahu dan dapat tips yang bagus dan gampang, easy peasy lemon squeeze ini, oke? So sampai ketemu di video-video Tisa selanjutnya. Bye.